Saatnya Ria bercerita. 10 pasang kaki tengah berdiri melihat papan pengumuman di sekolah. Semuanya memasang wajah keheranan. Mungkin pertanyaan yang sama hadir di setiap keterdiaman mereka. Kenapa nama mereka ada di daftar perkemahan tahunan sekolah? Ke-10 siswa itu kompak mendatangi sang pembuat aturan, Pak Aditya, sang kepala sekolah. Sementara di tempat lain, Pak Aditya tersenyum penuh arti. Ia tahu ruangannya akan ramai sebentar lagi. Sambil membetulkan kacamatanya, ia bangkit berdiri dari tempat duduknya. Ia kencangkan pendengarannya hingga suara ketukan pintu itu tiba. Dibukanya pintu itu, seperti dugaannya, ke-10 murid itu kini di hadapannya. Setelah dipersilakan duduk, seorang siswa langsung mengajukan pertanyaan. Pak, kenapa kita semua harus ikut perkemahan tahunan? Ujar Dodi. Memangnya salah kalau kalian ikut kegiatan itu? Pak Aditya balik bertanya. Tapi Pak, memangnya harus kami ikut acara itu? Kemah ke hutan. Kenapa cuma kami? Cecar Dimas. Apa karena itu hukuman untuk kami? Reval pun menimpali. Hukuman? Apa kalian suka hukuman? Ah, sudahlah. Saya sendiri sudah bosan dengan itu. Sebagai pemimpin sekolah yang bijak, saya rasa kalian hanya jenuh dengan sekolah. Lagi pula ini bukan kemah hutan belantara. Ini juga ada kegiatan lainnya, seperti susur sungai atau jelajah desa. Tapi Pak, bukannya di hutan tempat kemah ini angker ya Pak? Angker? Kalian saja tak pernah takut melawan guru, tapi kalian takut hantu. Sudahlah. Lebih baik kalian ke kelas. Masih ada pelajaran kan? Lalu dijawab dengan anggukan ke-10 siswa tersebut. Esok harinya, ke-10 siswa itu Dodi, Dimas, Reval, Nando, Onat, Sabto, Toto, Dono, Edo, dan Marcel sudah berada di titik kumpul, di mana bus yang akan mengantar mereka akan segera datang. Kalian tahu nggak hutan tempat kita berkemah nanti tuh benar-benar angker? Ujar Nando membuka pembicaraan. Mulai lagi deh cerita hantunya. Reval pun mencibir. Katanya di hutan itu ada hantu muka pucat dan bisa membunuh orang. Jelas Nando. Pokoknya kalau ketemu hantu itu, dengan tanganku ini pasti ku habisi dia. Pakik Dimas. Oh ya, kalian ingat Anthony, anak kelas sebelah? Dia kan juga pernah ikut kemah seperti kita. Lalu ia tak pernah kembali, ujar Dodi. Apa kamu lupa? Anthony itu pindah sekolah. Lagi pula, Pak Kepala Sekolah sendiri yang menjelaskan. Timpal Reval. Aduh, udah deh, udahlah. Gak usah aneh-aneh. Bisnya tuh udah datang, ayo. Setelah lama perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Dan kini mereka sudah berdiri di area perkemahan. Mereka disuguhi pemandangan pepohonan yang menjulang tinggi, dengan tanaman-tanaman liar di sekeliling, disertai semilir udara yang menyejukkan. Di hadapan mereka sudah berdiri 4 orang, di antaranya Pak Aditya, dan 3 orang yang belum mereka kenal.
Reval yang berdiri sambil menyilangkan kedua tangannya mengernyitkan dahi. Kenapa tendanya cuma satu ya? Apa cukup untuk 10 orang? Aku rasa 3 orang saja sudah sempit, pikir batin Reval. Selamat pagi anak-anak, ucap Pak Aditya setelah menginstruksikan semuanya berbaris rapi. Perkenalkan, ini Pak Devan, Pak Irja, dan Pak Jordi. Kalian semua akan dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama, Reval, Nando, dan Dodi. Kelompok kedua, Dimas, Marcel, Onat, dan Edo. Kelompok ketiga, Dono, Sabto, dan Todo. Untuk kelompok 1 dipegang oleh saya sendiri, sedangkan kedua dan ketiga dipegang oleh Pak Devan dan Pak Irja, dibantu oleh Pak Jordi. Oke semuanya, karena hari ini sudah hampir gelap, semuanya segera ke kelompok masing-masing. Jelas Pak Aditya. Di tengah malam yang begitu larut, rasa ingin buang air kecil membuat Reval terbangun. Ia melirik jam di tangannya. Pukul 12:30 malam. Ia tak ingin keluar sendirian. Kemudian ia membangunkan kedua temannya. Namun, mereka begitu hanyut dalam lelap. Akhirnya, ia hanya menyalakan senter di HP-nya dan coba memberanikan diri untuk keluar tenda. Setapak demi setapak ia lalui. Namun tak nampak toilet atau rumah atau tempat untuk ia melegakan organ tubuhnya. Aduh, apa aku harus di pohon saja ya? Aku bingung harus kemana, gumamnya. Setelah ia selesai dari pohon itu, Reval menoleh ke arah sampingnya. Ah! Sesosok kepala tanpa tubuh mendekatinya. Ia terkejut hingga terjatuh ke sebuah gundukan tanah. Tiba-tiba jemarinya menyentuh sesuatu. Matanya masih terpejam. Ia tak tahu apa itu. Bahkan ia tak berani melihatnya. Tetapi ia merasakan sesuatu itu bergerak. Ia pun membuka matanya. Dilihatnya tubuh tanpa kepala. Reval berusaha menghindar dengan mundur ke belakang dengan posisi ia masih terduduk di tanah. Namun, tangan hantu itu menangkapnya dan menariknya jatuh ke lubang dekat gundukan tanah itu. Ah! Bau busuk menyengat yang seolah memaksa untuk membuka mata. Netranya terbelalak ketika tubuh yang hampir menjadi kerangka. Tapi ada satu yang menarik perhatiannya, yaitu pakaian yang dikenakan pada kerangka itu. Seperti yang ia kenal. Dan satu hal lagi, nemtek di baju itu. Apakah nama itu nama yang sama? Gumam batinnya. Di sisi lain, seorang pria tengah duduk seraya menenggelamkan pikirannya dalam urutan nama yang telah ia buat di selembar kertas. Pandangannya terhenti pada satu nama yang kini belum berhasil ditemukan keberadaannya. Bos, apa ini akan berhasil? Bagaimana yang satu itu? Suara seseorang yang berada di dekat pintu terbuka itu menginterupsinya. Ia menaikkan sebelah alisnya. Kenapa kau masih bertanya? Cari anak itu! Sementara di lain tempat, Reval tengah berusaha keluar dari lubang itu. Ada sebuah tangan pucat yang menariknya, hingga akhirnya ia berhasil keluar. Matanya membulat sempurna. Ia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya saat ini. Wajah pucat, penuh luka di beberapa bagian tubuhnya, dan kaki yang tak menapak ke tanah, membuat Reval yakin ini bukanlah manusia. Di tengah keterkejutan dan ketakutannya, netranya menangkap sesuatu, sebuah nemtek pada pakaian yang dikenakannya. Apa kamu
Anthony? Tanya Reval ragu. Ia hanya mengangguk tanpa suara dan mengarahkan tangannya itu ke suatu tempat. Hingga akhirnya Reval sampai di sebuah bangunan dengan lampu temaram. Ia melihat seorang pria menatap tajam ke arah dua orang yang masih mematung. Mereka berdua dianggap gagal dalam pencariannya. Lebih baik aku habisi dulu yang lain. Baru aku cari anak itu. Hei, siapa di situ? Reval terkesiap sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangan kanannya. Sedangkan sebelah kiri, ia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Saat ia memasukkan ponsel itu ke sakunya, seorang pria menarik rambutnya. Bos, ini yang kita cari. Haha. Ucapnya sambil menghadapkan Reval ke Aditya. Dasar kau Aditya, pembunuh. Di mana teman-temanku? Hah? Teriak Reval. Saya bukan pembunuh. Saya bukan pembunuh. Sekolah itu dibangun dengan jerih payahku. Saya hanya ingin sekolah tenang dari berandalan macam kalian. Anak-anak membuat onar. Daripada menghukum kalian dengan hukuman biasa, lebih baik kalian saya habisi, ujar Aditya. Termasuk Anthony? Reval menimpali. Si begundal itu. Dia telah membuat malu nama sekolah. Lebih baik dia disingkirkan, seru Aditya. Apa begitu kau memperlakukan kami? Kau pantas di penjara. Polisi datang menyergap keempat orang tersebut. Kesembilan anak itu kemudian berhasil dibebaskan. Kemudian Reval menghampiri salah satu polisi. Pak polisi, saya minta tolong. Ada jenazah di sebuah lubang dekat gundukan tanah. Itu adalah salah satu korban kebiadaban Aditya. Setelahnya Reval beralih ke teman-temannya. Reval memeluk dan menangis haru, bisa bertemu kembali dengan teman-temannya. Tapi ada satu hal yang aneh. Di antara teman-teman yang dipeluknya, ia merasa tubuh temannya itu terasa sangat dingin. Terima kasih. Kata itu terdengar jelas di telinga Reval. Reval, kamu ngapain di situ? Ayo pergi. Reval terkesiap. Ia pun tersadar. Ia berdiri di pojok ruangan ini. Segera ia pergi bersama teman-temannya. Reval membatin. Tadi siapa yang kupeluk ya? Terima kasih yang sudah mendengar Pria Bercerita Podcast Horor. Silakan like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa mendengar podcast horor lainnya. Terima kasih.